Inilah keunikan, keunggulan perkutut lokal. Ya, kita harus nguri-nguri, kita harus mempelajarinya supaya apa? Supaya tidak punah. Pecinta perkutut lokal itu tidak punah dari masa ke masa sampai anak cucu kita. Karena ini termasuk budaya kita. Kalau budaya kita kuat, insya Allah negara akan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, semoga sahabat, teman, penonton setia HPFMAWI selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemudahan dalam segala urusannya, lancarkan rezekinya, berkah untuk keluarga. Amin. Maaf ngomongnya kerepotan nih. Oke, kali ini saya mau membahas tentang perkutut Cendolo Sabdo, mitos dan keanehannya. Mitos dan cerita-cerita yang saya tangkap dari teman-teman ataupun makalah yang saya baca. Oke, perkutut Katuranggan Cendolo Sabdo. Perkutut Katuranggan Cendolo Sabdo itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini yang perlu diketahui terlebih dahulu. Perkutut Cendolo Sabdo itu mempunyai ciri khas bulu lembut di sayapnya berwarna putih. Ya, saya ulang lagi, perkutut Cendolo Sabdo itu mempunyai bulu halus putih di sayap. Bulu halus putih di sayap, ya, entah itu di kanan ataupun di kiri. Ya, ingat bulu halus ya, bukan bulu besar. Kalau bulu besar nanti masuknya ke buntel mayit ataupun terajumas. Untuk Cendolo Sabdo ini mempunyai bulu putih di bagian kanan atau kiri atau kedua-duanya, ya, kanan atau kiri atau kedua-duanya. Ini yang bulu halusnya. Ini menurut yang saya pelajari adalah sama, yaitu semua berkaturanggan Cendolo Sabdo. Sedangkan katuranggan itu apa, teman? Jadi kita harus memahami apa itu katuranggan. Katuranggan itu berasal dari kata katur, menghaturkan ataupun menceritakan. Anggan itu badan. Jadi katuranggan itu menceritakan bentuk fisik kutut ataupun bentuk sifat dari perkutut tersebut. Oke, paham ya dari sini. Jadi Cendolo Sabdo itu mengatakan bahwa perkutut itu mempunyai ciri fisik seperti yang saya sebut tadi. Lanjut, perkutut Cendolo Sabdo ini menurut cerita teman-teman ini mempunyai daya pikat yang luar biasa. Ya, jadi mitosnya seperti itu, yoninya seperti itu. Jadi mempunyai daya pikat yang luar biasa. Daya tarik suaranya ini biasanya, ya tidak semuanya, ya tidak semuanya, biasanya mempunyai ciri khas suara yang sangat menarik lawannya. Nah, ini biasanya dipelihara oleh tukang pikat, ya, ataupun orang yang kerjanya itu seperti kolektor, nagih hutang. Pokoknya ini intinya dilihat dari namanya saja, cendolo itu kalau bahasa Indonesianya itu bisa dikatakan kejam, ataupun bisa dikatakan pemberani, ataupun bisa dikatakan siap siaga. Intinya melihat kosakata selanjutnya, ya. Jadi Cendolo Sabdo ini memang wibawanya sangat kuat. Nah, Cendolo Sabdo sendiri itu ungkapan kata. Jadi Cendolo Sabdo sendiri menurut saya, yang saya pelajari itu seperti itu, ya. Biasanya dimiliki oleh tukang pikat ataupun orang yang punya kepentingan khusus, biasa bertamu ke rumah orang. Itulah Cendolo Sabdo. Nah, biasanya kalaupun dipelihara oleh orang-orang tertentu seperti saya juga memelihara, itu ya intinya saya suka. Ya, kembali lagi saya suka. Tetapi perlu diingat dan digarisbawahi, ya, apapun yang terjadi, apapun itu perkututnya, semua adalah titah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak ada sesuatu itu yang terjadi tidak atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu Allah lah yang membolak-balikkan apa yang ada di dunia ini, ya. Semuanya hanya perantara, ya. Namanya perantara itu tidak ada
apa-apanya ketika Allah berkehendak apa yang Dia kehendaki. Karena apa? Allah itu punya sifat yang sangat luar biasa, yaitu fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Allah itu berbuat ya seneng Gusti Allah. Ya semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa untuk memprotesnya. Ya kalau masih bisa diprotes itu namanya makhluk, berarti kan dia lemah, tapi Allah tidak. Ya. Dan di sini saya kembali lagi kepada mitos Yoni Perkutut Cendolo Sabdo, ya. Jadi ciri-cirinya seperti tadi, mitosnya seperti tadi. Nah, untuk teman-teman yang pengen memelihara perkutut Cendolo Sabdo, harap hati-hati, ya, harap hati-hati. Karena ini katuranggan bulu. Namanya katuranggan bulu itu sangat mudah untuk dipalsukan, sangat mudah untuk disemir ya oleh oknum-oknum nakal. Ya, kalau Anda beli ya percayakan kepada pembeli sepenuhnya, ya. Nah, Anda cari penjual yang sekiranya menurut Anda itu jujur, menurut Anda itu bisa dipercaya. Kalaupun sudah Anda pilih semaksimal mungkin tetapi tidak sesuai dengan harapan alias masih ketipu, ya berarti belum rezeki. Itu aja, ya. Apakah Mas pernah ketipu? Saya sering ketipu. Dulu juga sering ketipu, ya. Beli perkutut kantong semar, ternyata tidak jadi kantong semar. Perkutut beli apa lagi, ketika bodol berubah lagi. Saya itu berkali-kali juga pernah, ya. Beli perkutut umur 1,5 bulan dikatakan umur 3 bulan. Waktu itu saya belum paham umur perkutut dan tidak ada channel untuk mempelajari itu. Ya saya otodidak, jadi saya pelajari dari bawah, mempelajari masalah umur dan lain-lain, dengan harapan teman-teman dapat meminimalisir ketertipuan terhadap oknum-oknum nakal. Tidak bisa dipungkiri, semua peternak perkutut alias pecinta perkutut pasti pernah ketipu, pasti, ya pasti pernah ketipu, entah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, penting ojo sering-sering ketipu, ya. Nah, nah, untuk tidak sering-sering ketipu, kita harus terus belajar, ya, karena belajar itu tidak ada batasan umur. Sekali lagi kita kembali ke katuranggan Cendolo Sabdo, kurang lebihnya seperti yang saya ungkapkan tadi. Ingat, yang saya katakan ini adalah pengalaman saya pribadi, ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf, ya. Ya kalau teman-teman punya pengalaman lain, ya monggo diskusi di bawah sana, kita ngomong baik-baik, ya. Karena apa teman? Suatu penemuan itu pasti beda-beda. Suatu penelitian itu pasti beda-beda. Ya, seperti katuranggan. Katuranggan ini kan yang menciptakan manusia. Nah, di video yang lalu sudah saya katakan. Katuranggan ini adalah penemuan sesepuh kita, ngilmu titen. Ya, kalau melihara ini biasanya seperti ini. Kalau melihara ini biasanya seperti ini. Biasanya. Tidak kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Biasane nak wong garap sawah saetar kuwi biasane wong duwe duit. Biasane nak wong sapine selikur kuwi wong 21 selikur. Biasanya kalau orang pelihara sapi 20 itu orangnya kaya. Tapi apakah itu semua jaminan? Tidak kan? Seperti halnya perkutut, mitos dan Yoni dalam dunia perkututan, ya. Kalau tidak ada seperti ini, hambar memang. Ya, inilah keunggulan perkutut lokal. Ya, kita harus nguri-nguri, kita harus mempelajarinya supaya apa? Supaya tidak punah. Pecinta perkutut lokal itu tidak punah dari masa ke masa sampai anak cucu kita. Karena ini termasuk budaya kita. Kalau budaya kita kuat, insya Allah negara akan kuat. Ya, jangan tertipu dengan omongan-omongan orang yang mengatakan Jawa itu kurang bagus, ya. Pokoknya kudu kabeh Islami. Islam itu dalam arti apa? Islam itu mengajarkan kita itu manusia memanusiakan manusia. Jadi kita itu disuruh menempatkan posisi kita sebagai manusia. Itu saja. Ya. Kita itu disuruh memposisikan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Manusia piye? Menungso kudu piye? Nah, ini tuh pelajaran agama Islam yang saya serap seperti itu, ya.
Kalau Anda beragama dengan baik tetapi Anda tidak bisa menghormati sesama manusia, ya wallahu alam bisawab, ya. Jadi bagi saya itu kurang tepat. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islami. Jadi Islam itu rahmat untuk semua alam, rahmat untuk semua manusia. Ya, jadi kenalkanlah Islam ini dengan baik, kenalkanlah agama Islam ini dengan ramah tamah, supaya apa? Supaya Islam ini dikenal juga sebagai agama yang baik, ya, yang sopan, yang ramah tamah, yang memanusiakan manusia. Jangankan manusia, hewan pun kita disuruh untuk intinya tidak menganiaya mereka, memperlakukan baik makhluk Allah meskipun itu bukan manusia, ya. Jadi kembali lagi ke Yoni dan mitos tadi itu, yaitu kebiasaan sesepuh kita dahulu itu kalau begini ya begini, kalau begini ya begini, dan itu jadi turun-temurun akhirnya jadi budaya orang Jawa. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Kutut, Sopai Patut.